Ya, perkenalkan nama saya Gatur Naperiatus, NIM 19104168835, mata kuliah perilaku konsumen dengan dosen Pak Adi Mursalin SEMM. Berikutlah jawaban UAS saya, itu tentang perilaku konsumen. Untuk jawaban nomor 1, sebutkan dan jelaskan teori tentang keterlibatan konsumen atau involvement dan persepsi konsumen yang Anda ketahui. Jawabannya, konsumen tidak saja berbeda dalam tingkat keterlibatannya, yakni keterlibatan tinggi dan rendah, tetapi juga berbeda dalam tipe keterlibatannya. Studi ini mengacu kepada konsep multidimensional aspek keterlibatan yang disarankan oleh beberapa peneliti, yaitu Verina Dewi dari BIMAP, yaitu tentang keterlibatan normatif, tingkat pentingnya produk terhadap nilai pribadi, emosi, dan ego konsumen yang disebut sebagai psych involvement, yaitu hubungan citra pribadi konsumen terhadap produk. Kemudian memiliki keterlibatan risiko subjektif, perasaan, kemungkinan membuat pembelian yang keliru atau disebut juga sebagai risk involvement. Kemudian C, keterlibatan jangka panjang, minat dan familiaritas dengan produk sebagai satu kesatuan dan untuk jangka waktu yang lama. D, keterlibatan situasional, kepentingan dan komitmen terhadap produk dalam bentuk loyalitas terhadap merek yang dipilih. Dalam tipe ini, keterlibatan hanya berlangsung sementara saja. Kemudian jawaban nomor 2. Isi dari link yang telah dibagikan oleh Pak Adi, yaitu tentang memahami perilaku konsumen merupakan salah satu bentuk dari riset pasar. Bagian pemasaran akan memutar otak untuk mempelajari apa yang diinginkan konsumen dari produk mereka. Hal ini juga dapat menentukan keberhasilan promosi dan penjualan dari suatu produk. Perilaku konsumen merupakan studi tentang individu atau kelompok terhadap proses pemilihan, pembelian, penggunaan, dan pembuangan produk atau jasa, termasuk juga tanggapan emosional, mental, dan perilakunya terhadap suatu produk. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, faktor pribadi, meliputi ketertarikan dan opini yang dipengaruhi oleh demografi seperti budaya, usia, gender, dan lainnya. Kemudian kedua, faktor psikologi, yaitu respon terhadap pesan dari pemasaran atau promosi dari suatu produk bergantung pada persepsi dan sikap dari individu itu sendiri. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor sosial, yaitu lingkungan, keluarga, teman, pendidikan, pendapatan, media sosial merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Terdapat beberapa tipe dari perilaku konsumen yang perlu kamu ketahui, yaitu 1. Perilaku pembelian untuk mengurangi ketidaksesuaian. 2. Perilaku pembelian yang kompleks. 3. Perilaku pembelian berdasarkan kebiasaan. 4. Perilaku pembelian yang mencari variasi produk. Kemudian jawaban nomor 3. Apa yang dimaksud dengan gaya hidup konsumen? Gaya hidup konsumen adalah ekspresi keluar dari nilai-nilai dan kebutuhan konsumen. Dalam menggambarkan gaya hidup konsumen, dapat dilihat bagaimana mereka hidup dan mengekspresikan nilai-nilai yang dianutnya untuk memuaskan kebutuhannya. Contoh gaya hidup konsumen dalam membeli suatu produk, misalnya ada konsumen yang membeli barang dengan memperhatikan harga barang tersebut. Misalnya konsumen yang membeli barang sesuai dengan kebutuhan, dan ada juga konsumen yang membeli barang tanpa melihat harga dari barang tersebut. Misalnya untuk memenuhi gaya hidup dan belum tentu barang tersebut dibutuhkannya. Jawaban nomor 4. Saudara jelaskan hubungan antara kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen. Sikap konsumen adalah faktor penting yang akan mempengaruhi keputusan konsumen. Mowen dan Minor pada tahun 1998 menyebutkan bahwa istilah pembentukan sikap konsumen atau
customer attitude formation seringkali menggambarkan hubungan antara kepercayaan, sikap, dan perilaku. Kepercayaan, sikap, dan perilaku juga terkait dengan konsep atribut produk. Atribut produk adalah karakteristik dari suatu produk. Konsumen biasanya memiliki kepercayaan terhadap atribut suatu produk. Kepercayaan konsumen adalah pengetahuan konsumen mengenai suatu objek, atributnya, dan manfaatnya. Kepercayaan konsumen menyangkut kepercayaan bahwa suatu produk memiliki berbagai atribut dan manfaat dari berbagai atribut tersebut. Kepercayaan konsumen terhadap suatu produk, atribut, dan manfaat produk menggambarkan persepsi konsumen. Contoh, sikap seseorang menggambarkan minat, hobi, membeli pakaian di butik. Menggambarkan ekspresi kelas sosial seseorang. Butik selalu diasosiasikan dengan tempat penjualan pakaian yang baik dan berkelas. Jawaban nomor 5, coba saudara tonton iklan 5 TV, sebutkan ketiga iklan tersebut. Ketika saya menonton 3 iklan di televisi, ketiga iklan tersebut adalah 1. Atas iklan Indomie, 2 iklan sampo Head and Shoulders, yang ketiga iklan susu Ultramilk. Dan jika dikaitkan dengan teori persepsi, kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen, saya merasa terharu untuk kembali menggunakan produk diiklankan di televisi tersebut karena dari iklan Indomie sikap menampilkan makanan tersebut dengan baik dan kelihatan enak sehingga saya ingin segera membeli dan makannya. Sebenarnya iklan sampo Head and Shoulders, produk tersebut juga mempengaruhi saya untuk membeli dan menggunakan produk tersebut karena sesuai dengan kebutuhan rambut saya. Dan iklan selanjutnya yaitu iklan susu Ultramilk. Dari sikap saya akan membelikan dan mengonsumsinya karena kelihatan sangat nikmat. Nomor 6, silakan tonton video ini dengan membuka link. Jawabannya, pembicara dalam video tersebut adalah Aldo Immanuel, marketing manager. Topik yang dibicarakan yaitu tips digital marketing saat pandemi COVID-19. Tips yaitu 1. Tetap aktif di media sosial agar bisnis selalu diketahui oleh konsumen melalui media sosial. 2. Pastikan bisnis dapat ditemukan secara online, misalnya dengan menerapkan iklan pada media pencarian di internet. 3. Berfokus kepada pay-per-click (PPC) atau advertising agar tetap terhubung dengan audiens dan memperoleh advantage kognitif. 4. Memanfaatkan kesempatan ini untuk bersaing dengan kompetitor. 5. Memberikan penawaran spesial, memberikan penawaran seperti diskon. Yang ke-6, perhatikan lokal SEO dan tingkat review positif. Tingkatkan jumlah review positif untuk meyakinkan audiens memilih produk atau jasa yang ditawarkan. Kemudian jawaban nomor 7, apa yang dimaksud dengan pengetahuan konsumen dan disebutkan jenis-jenis pengetahuan konsumen. Pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki oleh konsumen mengenai macam produk dan jasa serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Pengetahuan konsumen akan berpengaruh keputusan pembelian. Kemudian pengetahuan objektif adalah informasi yang benar mengenai kelas produk yang disimpan dalam memori konsumen. Kemudian pengetahuan subjektif adalah persepsi konsumen mengenai apa dan berapa banyak mengenai kelas produk. Kemudian kelas produk adalah tingkat pengetahuan produk yang paling luas yang meliputi beberapa bentuk, merek, atau modal. Jawaban nomor 8, generasi Z adalah generasi yang lahir sekitar tahun 1997 hingga tahun 2000-an. Dilansir dari BBC, generasi Z adalah generasi yang masih muda dan tidak pernah mengenal kehidupan tanpa teknologi, sehingga terkadang disebut sebagai Igen. Generasi Z dinilai sebagai generasi yang ambisius, mahir tentang hal digital, percaya diri, mempertanyakan otoritas, banyak menggunakan bahasa gaul, lebih sering menghabiskan waktu sendiri,
dan rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Coba saudara jelaskan bagaimana perilaku generasi Z dalam membeli suatu produk, dan jika Anda sebagai pemasar, bagaimana Anda mengambil peluang dari generasi Z ini. Generasi Z adalah generasi milenial yang saat ini tidak bisa jauh dari handphone dan internet. Jika saya sebagai pemasar, saya akan melakukan produk saya melalui iklan di internet yang sering dikunjungi oleh generasi Z, dan akan membuka pengetahuan hingga ketertarikan konsumen generasi Z tentang produk tersebut. 9. Nilai mengarahkan seseorang untuk berperilaku yang sesuai dengan budayanya. Nilai akan mempengaruhi sikap seseorang, yang kemudian sikap akan mempengaruhi perilaku seseorang. Sebutkan contoh dari nilai mengalami perubahan dan perubahan dalam konsumsinya. Nilai yang dianut konsumen juga bukan hanya nilai fisik, namun nilai intangible seperti pengetahuan. Terlebih orang-orang menyadari akan skill advancement pasca krisis, di mana persaingan kerja akan semakin ketat. Contoh perubahan perilaku konsumen di masa pandemi selanjutnya adalah konsumen cenderung melupakan atau bahkan sudah tidak sadar akan keberadaan suatu brand. Konsumen cenderung bertanya-tanya pada bagaimana krisis ini akan berakhir daripada apakah produk mereka bisa baik-baik saja. Sebagai pelaku bisnis, Anda perlu mempersiapkan atau bahkan meningkatkan brand awareness saat dan pasca pandemi. Misalnya saja menerapkan sistem loyalty konsumen, yaitu loyalty konsumen adalah metode berbelanja di mana konsumen akan mendapatkan keuntungan tertentu ketika telah membeli jumlah item yang ditentukan dalam periode tertentu. Loyalty konsumen adalah perlahan dapat membangkitkan brand awareness Anda kepada konsumen. Jawaban nomor 10, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan selama Anda kuliah perilaku konsumen. Saya pelajari mata kuliah perilaku konsumen yaitu 1. Rangkuman tentang perilaku konsumen, video record. 2. Rangkuman bab 2, proses pengambilan keputusan konsumen, UTS perilaku konsumen. Pertemuan 10, keluarga dan rumah tangga. Kemudian rangkuman proses pembelian dan keputusan konsumen. Baiklah, sekian untuk jawaban UAS perilaku konsumen dari saya. Terima kasih.